Hari ini kita TPID Kabupaten Sleman dan Provinsi mengadakan pantauan terkait dengan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Kurban, baik di kandang ternak kelompok masyarakat dan hari ini juga di pasar hewan Gamping. Jadi yang paling penting hari ini kita memantau terkait dengan kesehatan hewan yang ada di sini dan juga nanti harga ini mudah-mudahan nanti walaupun ada kenaikan tadi disampaikan para pedagang antara 1 sampai 2 juta ini, tapi tidak memberatkan masyarakat tetap melaksanakan kurban dan tetap terjangkau, dan juga paling stok untuk persediaan hewan kurban nanti di Kabupaten Sleman ini bisa dicukupi. Dan yang paling penting himbauan dari pemerintah tadi adalah untuk mengurangi terkait dengan nanti pelaksanaan kurban penggunaan plastik untuk membagi daging, diharapkan bisa menggunakan besek atau dari anyaman bambu dalam rangka kita berusaha untuk cipta lingkungan, mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat dalam rangka efek dari kurban dari ditanyakan. Dari kebutuhannya berapa, ketersediaannya berapa? Untuk tahun ini ketersediaan sapi di Sleman itu sekitar 3.800, yang kambing itu sekitar 4.000, domba itu sekitar 7.800. Tetapi estimasi daripada Dinas Peternakan dan Pertanian mungkin nanti bisa dilihat itu sekitar untuk sapi itu sekitar 7.800-an, jadi kita masih kurang. Untuk kambing kira-kira aman. Yang domba ini yang agak banyak, sekitar permintaannya 15.000. Jika ini nanti kita masih memantau di saat stok nanti kurang, biasanya masyarakat ini selain beli dari kelompok-kelompok ternak di kampung, di pasar hewan ini juga biasanya nanti beli di pinggir-pinggir jalan yang ada jualan kurban. Pasar Tiban namanya. Dari situ nanti mencukupi. Secara prosedur mungkin untuk keamanan kesehatan hewan seperti apa? Selama ini Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan ini selalu mengadakan pantauan di beberapa kandang kelompok dan juga pasar hewan seperti ini, termasuk vaksinasi, pemantauan penyakit PMK dan antrak yang selama ini dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menanggulangi terkait penyebaran penyakit. Saya kira kalau dari sapi kita aman, tapi karena kurban ini biasanya juga ada kehidupan atau kedatangan sapi dari luar, ini yang memang harus kita pantau terus, karena untuk kebersihan kan kita tidak mungkin dari sini saja seperti
Bisa. Coba lihat sih. Kita dari Indramayu Kota ada datang ke sini untuk yang mengikuti di Serkom yang tempatnya dari BPD Brebes ya. Dia lah yang dari Indramayu Ada berapa orang? orang. Ini Ini memang menarik ya. Jadi kita itu untuk bisa melaksanakan pemilihan sesuai dengan syariat. Ya, hanya kita perlu meningkatkan dengan budaya di sini. Ini bersih ya di sini BNSP. Kita persiapannya apa Pak untuk mengikuti ini Pak? ya biasanya mungkin dari tahun-tahun yang lalu mungkin ya ada kegiatan menjadi kurban, ada juga sajian, pahala kawan gitu. Nah itu di sini lebih aktif dan semua topik kita ini senang ikuti ini aja itu juga programnya dari Brebes juga sih. Memang Brebes apa ya lebih maju, lebih pesat gitu pandangan. Tadi diuji untuk apa saja Pak? Di sini ya ujiannya memang pernah kita lakukan sehari-hari mungkin cuman di sini penetapan aja gitu ya, cara menyembelihnya, cara mengasah, juga kita kewajibannya juga harus dipenuhi sebagai seorang penyembelih yang halal. Dari sertifikasi kompetensi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi juru sembelih halal yang sudah melakukan pembinaan teknis. Jadi dengan Serkom ini mereka diuji 10 kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang sembelih. Dengan Serkom ini bila lulus mereka akan mendapatkan sertifikat yang layak sebagai penyembelih yang berkompetensi. Ini dari mana saja pesertanya Pak? Peserta ada dari 7 kabupaten kota Pantura, jadi mulai Brebes, Kabupaten Kota Tegal, Pemalang, Kabupaten Kota Pekalongan, dan Batang, ditambah dari Indramayu dan Cirebon. Jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya 44 peserta. Ini nanti semua lulus atau bagaimana Pak? Tergantung peserta, apabila dia mampu melampaui uji kompetensi 10 kompetensi itu dinyatakan lulus, dia akan mendapatkan sertifikat. Ini fungsinya nanti untuk apa Pak sertifikat itu? Sertifikat itu sebagai bukti bahwa seorang sembelih itu sudah kompeten, bisa digunakan untuk membuka usaha penyembelihan baik di RPH ataupun di RPU rumah potong unggas, dan bisa juga karena kebetulan BPD itu kerjasama dengan unsur untuk pengiriman sembelihan profesional di Turki. Nah, itu sebagai syaratnya harus memiliki sertifikat BNSP.